Ini kita jadikan mukadimah. Jadi kalau kita mengikuti imam yang bacaannya, terutama Fatihah, bacaan Fatihahnya sampai merubah makna, maka itu tidak boleh kita ikuti. Cuman berbeda pendapatnya ulama, apakah sah sholat seorang makmum di belakang imam yang bacaannya salah atau tidak. Kalau masih bisa diluruskan, ya diluruskan. Tapi kalau bacaan berpandangan, boleh saja, nggak apa-apa. Yang penting makmumnya sah saja sholat di belakangnya. Kenapa? Karena mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, di belakang imamnya tetap harus baca Al-Fatihah lagi. Maka sudah tertutupi Fatihah yang kita juga baca di belakang imam. Ini pendapat yang rajih, tapi ini saya bawakan sebagai mukadimah aja dulu. Ya, kenapa? Karena keumuman dalil dalam hadis 450 yang sudah kita bahas berulang-ulang. Salatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah dan salatkan mayatnya kalau dia mati, karena terikat dengan la ilaha illallah. Ya. Nah, oleh karenanya berbeda. Cuma kita dalam hal ini, kalau ada seseorang yang berpuasa di daerah tersebut, harus menegur imamnya. Dan kita sama tahu kalau kita mau menegur imam juga nggak gampang-gampang banget ya. Apalagi kalau di satu tempat sudah dituakan, turun temurun, padahal bacaannya hancur. Ini sulit sekali dirubah. Nah, malah dikasih tahu marah, bisa-bisa ngambek dan lain sebagainya. Maka di sini anjuran Lajnah Daimah kepada orang yang berpuasa, bukan sembarang orang yang bisa menegur ya imamnya, tapi orang yang berpuasa, artinya yang mungkin disegani di situ, yang memiliki ilmu, mengajarkannya, itu jauh lebih baik. Ya, itu satu makalahnya. Makalah yang kedua saya akan kirim lagi, kita baca, nanti baru tanya jawab. Ya, yaitu bagaimana sholat di belakang imam yang bacaannya, tapi bukan bacaannya, tapi gerakannya terlalu cepat. Nah, ini tolong dibaca juga supaya kita bisa ambil pelajarannya. Baru nanti kita tanya jawab atau diskusi. Ya, coba saya kirim lagi ke orang yang sama, nanti di share juga ini Ustaz. Silakan. Ya. Ya. Sholat di belakang imam baca. Jika imam tidak sholat maka sehingga makmum tidak mampu mengatakan, maka makmum padanya tidak rasa. Nah, maka untuk agar mencari imam lain yang sholatnya atau pergi mati lain. Sholat bersama imam yang sholatnya kewajiban karena kewajiban dalam sholat adalah salah satu sholat. Saya itu muslimin bahwa berkata, jika imam mengetahui bahwa dirinya tidak kewajiban dalam sholat dan tidak memiliki waktu bagi makmum menjelaskan bacaan Al-Fatihah, maka yang wajib adalah tetap tidak sholat muslim. Wajib bagi kaum muslim untuk memencatnya dari tugas keutamannya. Jika itu adalah tugas yang diberikan pemerintah, wajib juga bagi para penanggung jawab beri dari satu masjid ke masjid yang lain untuk melihatnya. Aku katakan, jika imam terbiasa terbuku sambil sholat pagi, bagaimana sebelumnya? Lalu mendekati Nabi dan memberi salam. Rasulullah SAW pun menjawab, waalaikumsalam
Kemudian beliau berkata, ulangilah sholatmu karena kamu belum sholat dari sebelumnya. Hal itu berulang-ulang sampai 3 kali, kemudian laki-laki itu berkata, demi Allah yang telah mengutusku dengan benar, saya tidak bisa memperbaiki sholat dari ajaran dari saya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memulai sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah apa yang bisa kamu baca dari ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Lalu berdoa dengan Al-Fatihah. Kemudian masuklah sehingga kamu duduk dengan Al-Fatihah. Lalu lakukanlah seperti itu di setiap sholat. Hadis 211. Dan juga ada Imam ilmunya komisi kita dalam riset ilmiah dan fatwa di Saudi Arabia soal karena memang lebih cepat dalam membaca surat atau bacaan ayat dan sholat tarawih sampai hampir orang yang sholat di belakang tidak mampu membaca surat atau bacaan atau tidak mampu menggunakan bacaan. Apakah sholat ini sah? Jawab, disyariatkan untuk memilih pilihan lain adalah bisa tampil dalam membaca Al-Quran secara takdir dan bisa lebih mematunya dalam sholat. Namun jika ini tidak bisa dilakukan, maka orang tersebut lebih baik sholat di rumahnya. Dan sudah selayaknya bagi makmum yang pendapatnya bisa didengar oleh imam untuk menasihati imam tersebut agar membaca Al-Quran secara takdir dan mematunya dalam sholat. Karena Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim yang menandatangani fatwa ini Abdullah bin dan Abdullah bin Ghani sebagai anggota, Abdul Razak Habib sebagai wakil ketua dan hadis Ibnu sebagai ketua. Ya. Dari 2 makalah yang kita baca barusan, pertama tentang bacaan Fatihah yang tidak bagus. Kedua, bacaan Fatihahnya terlalu cepat sehingga makmum tidak bisa menyelesaikan Fatihahnya. Yang ketiga, tidak tumaninah. Itu kesimpulan yang kita ambil dari bacaan kita. Kalau 3 hal ini ada, maka mau tidak mau kita memilih untuk tidak sholat di belakang mereka, karena begitu fatwanya. Ya, tentang sah atau tidaknya sudah saya jelaskan tadi. Namun ada ikhtilaf di kalangan ulama. Bahkan saya pernah dapati fatwa yang lebih parah daripada itu, munfarid, mau tidak mau. Kalau kita terlalu cepat imamnya, mau tidak mau kita memisahkan diri. Ya, sholat sendiri maksudnya, ya, karena bagaimanapun tidak mungkin mengikuti imam yang secepat itu. Kita baru baca mungkin beberapa kalimat dari surat Al-Fatihah, dia sudah ruku. Katakanlah kalau mungkin yang pertama kita yang terlalu lama mungkin bacanya, tapi kedua begitu lagi, ketiga begitu lagi, ya tidak mungkin. Ya, beda dengan makmum masbuk, ketika dia memasuki barisan, imamnya sedang berdiri, begitu masuk dalam barisan shaf, tiba-tiba imamnya ruku. Nah, dalam hal ini tidak perlu menyelesaikan bacaan Fatihah kita, karena Fatihah kita sudah tertanggung dengan imam tersebut. Ini sudah ijma, ya. Tapi pun begitu sudah saya jelaskan kemarin, kalau orang-orang yang memahami bahwa Fatihah wajib dan tidak mungkin meninggalkan Fatihah, maka dia menambah 1 rukun, yaitu 1 rakaat lagi. Tapi bagi kita yang sudah kita sepakati beberapa saat yang lalu, kalau mendapatkan ruku bersama imam, maka sudah dinyatakan mendapatkan 1 rakaat. Ini pendapat yang rajih, sebagaimana saya jelaskan yang lalu. Masih ingat nggak sahabat yang masuk pintu? Siapa namanya? Masuk pintu sambil ruku, jalan ke shaf. Siapa? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya, maka pada saat itu Rasulullah memberi nasihat,
janganlah kau melakukan seperti itu lagi, cukup kau datang dengan tenang, tapi tidak disuruh ngulang. Sementara dalam hadis yang tadi barusan kita baca, orang yang tidak tumanina disuruh apa Rasulullah SAW? Disuruh ngulang, artinya sholatnya batal. Jelas? Kalau Rasulullah SAW menyuruh seorang mengulang sholatnya, berarti sholatnya tidak sah dan sholatnya batal. Sementara Abu Bakar yang masuk sambil ruku tadi tidak disuruh ngulang oleh Rasulullah SAW, artinya sudah mendapatkan satu rakaat karena sudah mendapatkan ruku bersama imam. Cukup jelas? Kemudian sedikit saya tambah dari kitab hari ini, jumlah paling sedikit dalam berjamaah, jumhur ulama telah sepakat. Ya, paling sedikit adalah 2 orang. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Namun cara berdirinya kita melakukan banyak kesalahan. Padahal Rasulullah SAW ketika sholat bersama salah seorang sahabat, beliau menarik dari sebelah kiri, meletakkan di sebelah kanan, yang artinya berarti sejajar. Ya, kalau berdua berarti sejajar. Tidak ada seorang maju dan seorang mundur, nggak ada. Ini tidak dibenarkan karena tidak datang sunnah seperti itu. Ya. Namun kalau ada orang yang ketiga yang masuk, dia berdiri persis di belakang imam. Lalu makmum yang tadinya di sebelah kanan mundur. Bagaimana makmumnya nggak ngerti? Jangan ikuti orang yang nggak ngerti. Tarik aja. Makmumnya ditarik. Kalau Rasulullah SAW pernah menarik. Nah, kalau kita sebagai makmum nggak mungkin mengharapkan imamnya yang menarik kan? Kita sebagai makmum, sama-sama makmum, boleh menarik dia, suruh pindah ke tempat posisi yang sama dengan kita. Kalau kita lebih dari seorang berarti bertiga. Dan nanti kalau datang kemudian akan menyesuaikan sesuai dengan saf yang ada. Ya, ini pendapat yang paling rajih di antara beberapa pendapat. Bagaimana dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, dia berkata, 2 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berdua telah keluar, maka kumandangkanlah azan, kemudian lakukanlah salat, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Yang paling tua didahulukan kalau bacaannya bagus. Ini juga perlu dikritisi ya. Mentang-mentang tua padahal bacaannya hancur. Kenapa saya bawakan tadi fatwa-fatwa ulama sebelumnya? Karena kan kadang-kadang kita ini dilihat tuanya, Ustaz. Ya,